Kisah Kiai dan Santri, bagian 35. Umroh dadakan, jam 9 pagi, ada istirahat sebentar dan para pekerja menyebutnya dengan sae, atau ngeteh. Orang Arab biasanya berangkat kerja membawa sarapan pagi, roti kubus terbuat dari tepung diuleni dengan air dan garam, lalu dipipihkan dan ditempel ke tembikar tanah, makannya disobek dan dicocolkan ke kare, rasanya. Ya kalau aku gak doyan, jam 9 aku menghadap manajer administrasi, soalnya waktu berangkat dari Indo aku dijanjikan mau dinaikkan gajiku kalau sudah di Saudi. Sebenarnya sudah sering ku dengar kata-kata jangan percaya dengan ucapan orang Saudi, kata itu sering ku dengar dari teman-temanku yang pernah bekerja di Saudi, selalu bilang, jangan percaya ucapan orang Saudi, jangan mau diberi janji tanpa ada hitam di atas putih, jangan mau disuruh kerja yang bukan termasuk yang telah disepakati walau dijanjikan upah lebih. Tapi aku langgar semua kata itu. Pertama aku percaya pada manajer yang mengatakan, nanti setelah di Saudi gajiku naikkan, dan jam 9 itu aku menghadap ke manajer untuk mengkonfirmasi janjinya. Tapi dia bilang, sekarang masa training, nanti setelah 3 bulan, setelah masa training, gajiku naikkan. Begitu katanya meyakinkan, setelah 3 bulan aku menghadap lagi, dan ternyata dia bilang, kenaikan gaji itu bukan hakku, itu hak kantor pusat di Aba, jadi aku tak bisa memberi kenaikan. Aku geleng-geleng kepala, dia telah salah memilih orang untuk dizolimi, ku katakan pada Muhsin, managermu telah salah memilih orang untuk dizolimi, ini ingat kata-kataku sebentar lagi pabrik akan mengalami kebangkrutan, perlahan akan hancur. Dan belum sampai setahun, pabrik benar-benar mengalami kebangkrutan, ekspor ditutup pemerintah, biasanya yang beli semen sampai ngantri berkilometer, jadi sepi, karyawan mulai dipecati, yang tua dipulangkan, lembur diwajibkan tapi tak dibayar, manajer sudah kayak orang stres, tukang kayu disuruh jadi tukang kebun disuruh jadi tukang kayu, apalagi ditambah perang yang terjadi di sekitar pabrik antara pemberontak Houthi Yaman, dengan tentara Saudi, keadaan pabrik makin merosot, profesionalisme memang bukan sifat orang Saudi, maka jangan percaya dengan kata orang Saudi. Katanya sudah menghadap manajer soal kenaikan gaji, bagaimana hasilnya? Tanya Muhsin. Ya dia janjikan nanti setelah masa training, jawabku. Ya nanti ditunggu saja, lalu bagaimana syaratnya menjadi muridnya Mas? Tak ada syaratnya, harus ikhlas saja menjalankan amalan yang kuberikan, ini amalannya sudah kutuliskan, kataku sambil menyodorkan kertas bertuliskan amalan. Ini hitungannya 10.000 ya Mas? Tanya Muhsin. Iya, apa ndak salah nulis nolnya? Salah di mananya? Nolnya 4 kan? Tanyaku. Iya 4. Kalau 4 berarti benar, kan 10.000 nolnya 4, jelasku. Iya kali saja 3 aja nolnya, lo itu wirid 10.000, wirid paling ringan, tekanku. Kan sudah kukatakan menjadi muridku itu berat, kalau mau menjadi orang ampuh ya harus kuat duduk, itu kan melawan kehendak nafsu, menyelesaikan zikir, seseorang itu diijabah atau tidak diijabah doanya hanya melewati lapisan nafsunya, dibuka hijab tutup makrifatnya sehingga diberi pengetahuan ilmu-ilmu Allah, ya hanya melewati lapisan nafsunya, semakin seseorang itu sibuk meladeni nafsunya, maka makin jauh orang dengan Allah, artinya orang itu menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya, ilahahu, segala macam amaliyah itu hanya dengan maksud kita bisa menundukkan nafsu dan menempatkannya pada kerangkeng yang bernama mutmainah, nafsu menjadi tenang, tidak bergejolak ingin dipenuhi, orang itu jika masih punya keinginan mulia di sisi manusia, jangan harap punya pangkat di sisi Allah, orang itu kalau masih mengharap pada manusia dan kebendaan maka jangan harap doanya diijabah Allah, karena sebenarnya dia tidak meminta kepada Allah, tapi meminta kepada ketakutan dan harapannya sendiri. Kadang seseorang merasa telah benar ibadahnya, dan tanpa disadari ibadahnya telah melenceng jauh, sehingga bukan fadilah atau anugerah buah ibadah yang diterima, tapi yang dirasakan adalah kesesakan hati, suntuk dan makin jauh dari Allah, lalu berlari ke kubur-kuburan, mencari jawab atas kemandekan ibadah yang selama ini dilakukan tidak mendapat apa-apa. Iya Mas, sebenarnya ibadah yang menghasilkan buah ibadah itu tak sulit, amat simpel, dan tak bertele-tele, tapi manusia punya nafsu, dan manusia harus menaklukkan nafsunya. Nabi saja mengatakan perang Uhud itu perang kecil, kita akan pergi dari perang kecil ke perang besar, dan perang besar itu adalah memerangi hawa nafsu,
dikatakan besar karena kita memerangi diri sendiri, dan umumnya tak ada orang yang mau menahan keinginan yang menggebu-gebu, yang ada manusia yang selalu ingin keinginannya dipuaskan, padahal kepuasan, ketamakan itu tak ada ujung pangkalnya, puasnya ia mati, orang punya istri satu, pengen dua, punya dua ingin tiga, orang punya rumah satu ingin punya dua ingin punya tiga, dan terus berkelanjutan, punya sapi satu ingin dua ingin tiga, punya mobil satu ingin punya yang paling mewah dua, dan seterusnya, kalaupun punya pulau satu, maka ingin dua pulau, punya dua pulau ingin punya tiga pulau, makanya sejak dulu kerajaan saling ingin menguasai yang lain. Dan tak ada cara mencegah berkobarnya nafsu kecuali dengan memperkecil nyalanya, bukan memadamkan tapi menyalakan di tempat yang semestinya. Kalau nafsu syahwat padam, kasihan istri kalau istrinya impoten, jadi keinginan atau nyalanya nafsu itu ditempatkan sesuai tempatnya, seperti api ditempatkan di lilin atau kompor, sehingga bisa dimanfaatkan. Nafsu syahwat ditumpahkan pada istri, dan nafsu itu hanya bisa ditenangkan dengan mengenali jalur-jalur keluarnya. Jalur keluarnya nafsu itu dinamakan latifah, kelembutan sumber keluarnya nafsu, dan sumber itu kita sumbat perlahan dengan zikir, ala bizikrillahi tatmainul qulub, ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati itu bisa tenang. Bagaimana siap tidak menjalankan? Ya mas saya siap. Tidak ada manusia, wali, nabi sekalipun, jin, juga malaikat atau setan itu hebat, kecuali Allah mengizini dan menganugerahkan kehebatan, maka jangan sekali-kali menyandarkan pada selain Allah, orang alim, kiai, nabi, jin, malaikat, semua itu ciptaan sama dengan kita. Kalau kita menyandarkan pada sama-sama ciptaan yang punya kekurangan, maka jelas salah kita. Bertawakal dan bersandarlah hanya pada Allah. Semua ciptaan selain kita, itu tidak bisa memberi manfaat dan bahaya, kecuali Allah mengizinkan menjadikannya memberi manfaat dan bahaya. Mumet mas, hehehe ya ndak papa, besok dilanjut lagi, kataku. Setiap gerak, setiap kejadian, dan setiap apapun yang bergerak dan berhenti itu tak lepas dari kehendak dan takdir berlaku di dalamnya. Mungkin aku akan terlihat lebih diam dari pohon mati dan lebih tak bergerak dari batu yang keras, karena aku sering tenggelam dalam penyelaman dunia hatiku. Di saat orang bercanda dan tertawa-tawa, aku mungkin akan seperti manusia yang tak ada, tak terseret oleh candaan siapapun, dan lebih suka menyendiri menyelami tentang ilmu Allah. Rasanya setiap waktu ku gunakan kepahaman walau telah berhari-hari aku menyelam, namun dasar kepahaman tak juga ku capai, hanya keheningan tanpa aksara, dan aku mencoba menghindari menyalahkan siapapun manusia, sebab aku amat yakin semua telah diprogram menempati takdir-takdirnya, seperti layangan yang ditarik benang, dan diterbangkan dengan arah angin yang dikehendaki kemana hembusannya. Bahkan aku mendapat teman sekamar, karena kunci hanya satu, dan dibawa temanku, sehingga hampir tiap hari aku harus masuk kamar lewat jendela atau aku harus sering ketinggalan kerja karena teman yang mandinya berjam-jam. Semua adalah proses, semua manusia punya sisi buruk, dan pasti tak jarang orang tak suka denganku, karena sisi burukku yang mengemuka, dan cenderung aku tak menyadari keburukan diri sendiri. Allah selalu menciptakan orang lain bisa jadi untuk melatih kesabaran orang lainnya, seperti menciptakan syaitan, guna dijadikan penguji bagi manusia, agar keimanan tertempa, agar keteguhan teruji, dan siapa yang pantas dan tak pantas mendapat anugerah dan pahala akan terlihat jelas. Kerja di pabrik semen mungkin sama dengan kerja di pabrik lain, soalnya aku tak pernah kerja di pabrik manapun. Di pabrik semen yang ku tempati, ada sistem kerja yang namanya drama. Loh kok bisa? Aku sendiri pertama kaget ada kerja model kayak gitu, tahu kan drama? Drama berarti ya gak bekerja beneran, pura-pura kerja tapi tak menghasilkan apa-apa tapi kelihatan paling sibuk. Contoh, misal nancapkan paku ditancapkan separoh, lalu sibuk mukul, tapi yang dipukul kanan kiri paku, jadi tak dikenakan pakunya, sebentar istirahat, nanti kalau ada mandor datang, pakunya dipukul beneran, tapi juga jangan sampai ambles, ya satu paku jatahnya satu hari lah, malah bisa juga diambil lemburan dalam rangka menancapkan satu paku itu. Aku sendiri kaget, aku penulis kaligrafi, dalam menyelesaikan kaligrafi ya menurutku sih santai saja, ternyata di Arab yang ku selesaikan dalam sehari itu bisa diselesaikan oleh penulis sebelumnya dalam masa sebulan, jadi karena pabrik membuat ukuran sebelumnya,
jadi aku diberi tugas menyelesaikan tugas tulisan untuk 1 bulan, ya aku selesaikan dalam sehari, karena tak tahu, akhirnya dalam masa sebulan aku nganggur, berangkat kerja, cuma ngisi absen, dan duduk seharian waktu zuhur pulang, jam 1 balik kerja, lalu duduk sampai jam 4 sore, dan pulang, lama-lama jenuh juga, maka mulai itulah tulisan asteris kisah kiai dan santri asteris kutulis, apalagi aku bisa menjadikan internet Saudi gratis, walau dengan HP tulisan kisah kiai dan santri mulai kutulis sedikit demi sedikit, padahal di Saudi internet amat mahal, sekali masuk 4 rial, 1 rial sama dengan 2.400 rupiah, untung aku bisa menjadikan internet gratis, semua teman menganggap aku gila, ngayal, karena mengatakan internet bisa gratis, padahal aku katakan ke yang lain, aku sendiri telah menggunakan gratisan ada setengah tahunan, tapi setelah semua ku ajari caranya, maka semua mengikuti. Drama, ya memang sudah jadi kebiasaan kerja drama, aku tidak ikutan drama maka disalahkan yang lain, padahal jelas itu amat tak sesuai dengan nuraniku, uang itu ku makan, dimakan anak istriku, menjadi darah, mencuci hati, menjadi daging, aku membayangkan, jika anak istriku ku beri makan dari hasil kerja mendrama, yang tak halal, aku membayangkan anakku akan susah ku nasehati, istriku akan jadi orang keras kepala, tak sanggup aku membayangkannya, dan rasanya ingin pulang saja, tapi aku sudah di Saudi, belum hajian lagi, apalagi keberangkatan ke Saudi uangnya harus ku ganti, karena biaya keberangkatanku ditanggung PJTKI, hari Kamis, libur, paling enak tidur, di hari biasa saja di tempatku sudah tak ada kerjaan, maka jangan harap aku mendapat lembur, sementara yang lain pada lembur. Setelah sarapan pagi, siap-siap untuk tidur, HP bunyi. Lagi apa mas? Suara Musin. Ya biasa tidur, jawabku malas karena sudah setengah tidur. Gak lembur. Mana ada lembur, apa yang mau dilemburkan? Umroh yuk. Umroh. Ndak punya uang, mau umroh pakai apa? Jawabku, bagaimana mau umroh, gaji saja belum diterima, ada-ada aja si Musin. Aku melanjutkan tidur lagi, tapi sebentar HP bunyi lagi, ku angkat. Mas aku sudah di depan kamar, suara Musin. Iya sebentar ku bukain, karena kamarku kunci, aku telah pindah kamar dari sekamar dengan orang yang cuma punya 1 kunci, pindah ke kamar yang punya 2 kunci, barengan orang Madura. Kamarku buka. Ayo mas umroh, masih tidur? Tanya Musin. Iya, jawabku dengan mata memicing, karena silau oleh cahaya masuk ke kamar, maklum di Saudi itu kalau pagi matahari sudah terik kayak di Indonesia di waktu siang tengah hari. Ayo siap-siap, ajaknya. Aku ndak punya uang, kataku. Tinggal berangkat aja kok mas, itu taksinya sudah nunggu di depan. Wah ini serius? Tanyaku. Ya iyalah. Tapi aku ndak punya pakaian umroh. Udah ku sediain semua, tinggal bawa pakaian ganti. Ya kalau gitu aku ambil pakaian ganti, kataku sembari berjalan ke lemari, ambil tas dan memasukkan pakaian ganti, sabun dan pasta gigi. Terus besok Sabtu kerja bagaimana itu? Tanyaku. Kan berangkat dari sini pagi, besok jam segini sampai di Makkah, lalu siang hari Jumat berangkat ke Makkah, malam jam 3-an kan sudah sampai di sini, istirahat sebentar kan Sabtunya sudah bisa kerja, jelas Musin, ternyata taksi sudah ada di luar, dan di dalam taksi sudah ada Munif, orang Indo dan sopir Raju, sopir taksi juga pekerja pabrik, yang juga mau umroh, bersambung. Bagian 36.